akhirat menjadi suka akhirat. Jadi sebelumnya tak suka ngaji, setelah berguru dengan orang itu maka suka ngaji. Sebelumnya tidak suka akhirat, bab ibadah, bab ngaji, bab ilmu tak suka, setelah berguru dengan orang itu maka tambah suka. Kemudian guru itu, ciri guru yang baik itu mengubah kecintaan seseorang kepada dunia menjadi cinta akhirat. Kalau kemarin-kemarin sebelum berguru kepada orang itu 24 jam pikirannya untuk harta dan dunia. Jadi yang dipikirkan kerjaan, duit saja. Orang cinta dunia itu tidak mesti bergelimang harta. Kata ulama, ada orang-orang tak punya harta tapi hubud dunia, suka dunia. Dia tak punya duit, tak banyak, tak punya mobil, tak punya motor, tapi bangun tidur yang dia pikirkan bagaimana caranya mendapatkan duit. Sampai masuk dalam hati, sampai mimpi pun mimpi duit. Nah, mimpinya duit, cuma tak dicat yang di jidatnya duit. Itu hubud dunia. Hati-hati. Dalam murabi, guru yang baik itu merubah kecintaannya kepada dunia menjadi cinta akhirat. Ini ciri-ciri guru yang baik. Kalau punya guru, makanya sebelumnya kita tak pandai bisnis, setelah berteman berguru pada dia pandai itu bisnis. Nah itu bukan guru namanya, bukan murabi, tetapi itu guru bisnis ya. Namanya murabi itu adalah pendidik jiwa, jadi pendidik hati. Maka mesti kita punya seorang guru. Guru itu fungsinya yang akan kita ikuti sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak bisa kita berangkat sendiri kepada Allah, tetapi mesti harus pakai guru. Bahkan zikir juga harus pakai guru. Tak bisa sendiri. Nah, kita pergi ke Allah itu harus pakai guru. Kita pergi kepada Rasulullah juga melalui guru. Maka kita pakai roti. Ya guru kita ini kan tiga. Di dalam sana depan itu kan ada guru tiga. Ada Abdullah, kemudian Habib Moksin, Habib Umar, Habib Haidar. Itulah guru kita. Jadi yang akan menghantarkan kita kepada Rasulullah, mereka melalui roti. Jadi melalui rotinya. Maka jangan dilepas kecuali berhalangan itu. Ya, berhalangan min atau karena kesibukan luar biasa. Kalau sudah jadi kebiasaan, jadi istiqomah tak dibaca, maka usahakan ganti di hari lain. Jadi sayang kalau tidak dibaca al-Qur'an. Maka dikatakan di sini yaqumu maqam asy-syaikhil murabbi. Jadi menempati guru murabbi. Murabbi itu penting. Murabbi itu yang akan mengarahkan. Guru pendidik itu penting. Kalau kita melenceng, ingatkan. Guru itu kalau murabbi itu ingat saja orangnya itu kita udah tak bisa macam-macam. Apalagi ada orangnya. Itu kalau murabbi. Qala wa sayati anna as-salata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam taksibul azwaj wal uzura. Jadi pengarang kitab ini mengatakan akan datang pembahasan sesungguhnya sholawat kepada Nabi, kepada baginda Rasulullah SAW itu bisa menghasilkan mendapatkan istri-istri, maksudnya banyak istri. Jadi besok yang banyak istrinya itu adalah orang yang banyak sholawat di akhirat di surga. Ya kalau di dunianya saya berani ya, tak perlu baca sholawat. Penting berani ya. Nah, di sini kalau di akhirat, maka dikatakan aksarukum yaumal qiyamati azwajan aksarukum sholatan. Paling banyaknya istri kalian pada hari kiamat adalah kalian yang paling banyak baca sholawat kepada. Begitu istri-istri. Jadi kan banyak nanti itu orang-orang yang tak punya suami. Itu kan tak punya suami, jadi nanti masuk surga itu kan digabungkan. Kalau al-hawrahur itu nanti seperti bulan. Jadi kalau ibu sama bapak itu masuk surga,
maka istri itu seperti matahari. Jadi cantiknya luar biasa. Jadi jangan berpikiran al-haurah bidadari. Nanti istrimu itu lebih cantik dari haurah. Bahkan dikatakan seperti matahari. Bidadari itu seperti rembulan. Kalau matahari itu sudah ada di situ, maka rembulan akan menyingkir. Bidadari itu saking cantiknya mungkin dikatakan kalau liurnya saja jatuh, liurnya jatuh, bahasa tentang haurah ke air di bumi, maka air di bumi itu manis semua. Kayak apa? Manis. Itu haurah. Kemudian tuksibul azwaj wal qusura, membaca sholawat itu bisa mendapatkan menghasilkan bangunan-bangunan tinggi seperti hotel, qusrun. Di neraka itu ada bangunan-bangunan itu. Bahasan tentang anak kecil meninggal di tengah surga itu ada bangunan, itu diperuntukkan bangunan tersendiri, bagus indah, itu diperuntukkan bagi orang-orang yang anaknya meninggal masih kecil. Jadi kalau punya anak meninggal masih kecil dan ridho bahwasanya itu adalah ketentuan Allah, maka Allah besok akan berikan dia istana di tengah surga, di tengah-tengah surga. Jika kalau tahu kalau itu adalah takdir Allah. Wa naqala Syekh Abdul Arifin, jadi diambil dari sebagian orang wali. Anna man kana sya'nuhu kasratas sholati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yahsulu lahu syaraful akbar. Jadi kata sebagian orang wali itu, sesungguhnya orang yang perilakunya banyak membaca sholawat kepada baginda Rasul, maka baginya mendapatkan kemuliaan yang agung. Yahsulu lahu syaraful akbar, baginya mendapatkan kemuliaan agung. Bikauli sallallahu alaihi wasallam yahduruhu inda sakaratil maut. Apa kemuliaan besar itu? Adalah Rasulullah akan hadir saat dia sakaratul maut. Yahduruhu inda sakaratil maut. Jadi Rasulullah akan hadir waktu sakaratul maut. Jadi kalau ada bahasan bab sakarat, bab nazar, yang ditakuti oleh seluruh manusia adalah saat nazar itu. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal takut 11 Ahmad bin Hanbal sakaratul maut. Maka orang yang banyak baca sholawat di saat sakaratul maut, Rasulullah hadir. Mudah-mudahan kita mampu nantiasa membaca sholawat kepada Rasulullah. Wa hunaka yahna'u bi ru'yati ma a'addallahu lahu minal hur wal qusur wal wildan wa kasratil azwaj wa tahniyati bis-salam alaihi minal azizil ghaffar. Kama qala jalla sya'nuhu alladziina tatawaffahum al malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Jadi tadi yang banyak membaca sholawat pertama mendapatkan kemuliaan yang agung. Artinya datangnya baginda Rasul saat sakaratul maut. Kemudian di saat sakaratul maut dia akan melihat apa-apa yang Allah janjikan kepada orang itu. Mulai dari minal hur akan ditampakkan bidadari, nampak. Kemudian wal qusur akan tampak bangunan-bangunan tinggi, model-model hotel, bangunan-bangunan tinggi. Ya kan tampak ketika sakaratul maut. Wal wildan, anak-anak juga tampak. Jadi kalau anak kecil meninggal ibu belum akil balik, itu dikatakan itu besok dia akan dirawat oleh Siti Hajar. Jadi istrinya Nabi Allah Ibrahim, dia letakkan satu tempat di bawah arsy Allah. Itu kalau anak. Kemudian bekas rotin azwaj, dia juga akan nampak ditampakkan banyak istrinya. Istrinya nampak waktu sakaratul maut. Jadi kalau mau bapak lihat, nunggu sakaratul maut dulu. Nunggu sakaratul maut. Kemudian bertahniyat bisalam alaihi minal azizil ghaffar, ada ucapan selamat dari Allah. Tahniyah itu adalah ucapan selamat.
mulai tulis gitu. Jadi selamat. Jadi kalau di Pontianak itu kan di gerbang keraton itu ada tulisan marhaban bihudurikum, marhaban bihudurikum, selamat datang dengan hadiran kalian. Jadi tahniah itu ungkapan selamat. Jadi buat tahniah di istilahnya alaihi, ungkapan selamat, selamat dengan kesejahteraan kepada orang itu. Jadi Allah mengucapkan selamat. Kama qala jalla sa'nuhu alladziina tatawaffahumul malaa'ikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Jadi saat dia sakaratul maut, maka malaikat-malaikat itu datang dan mengucapkan salamun alaikum, kesejahteraan atas kalian. Jadi malaikat udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, masuklah ke surga dengan apa-apa yang kalian berbuat. Jadi dikatakan oleh orang Muslim itu pernah mengatakan begini melalui perkataan Habib Haidar itu begini. Jadi apa yang kita baca hari ini, apa-apa yang kita amalkan di dunia itu besok waktu sakaratul maut itu akan datang. Kita baca sholawat, besok sakaratul maut itu datang dalam bentuk malaikat. Jadi datang. Bacaan kita apa yang kita amalkan, pikir apa itu besok semuanya akan datang. Jadi mengucapkan selamat. Maka dikatakan dalam Al-Quran itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Jadi kalau sudah sampai kepada rombongan, maka di saat itulah dia akan melihat. Melihat apa? Bagi mereka yang baca sholawat, maka akan melihat apa-apa yang Allah janjikan. Jadi yang Allah janjikan. Fa'idatul Allah alam bisawab.